Selamat sore Jemaat Every Nation yang dikasihi Tuhan. Masih di awal tahun di bulan Januari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan untuk setiap saudara, dan saya memberikan judul pada sore hari ini adalah kehidupan orang yang diberkati. Tapi sebelum kita sampai kepada firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk kita juga boleh menyembah Tuhan bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan waktu kami di dalam acara Sela pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Berbicara Tuhan lewat firman-Mu, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dan Tuhan, biar penyembahan kami boleh naik dan berbau harum di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Oh,
mulia. Saudara, hari ini saya ingin berbicara tentang kehidupan orang yang diberkati. Dan saya akan mengambil dari satu cuplikan ayat firman Tuhan yang saya percaya banyak di antara saudara sudah mendengarkan, sudah menghafalkan bahkan. Tapi saya kembali ingin menggarisbawahi atau menekankan kebenaran firman Tuhan ini di awal tahun untuk menjadi landasan kita sepanjang tahun 2023 dan ke depan. Di Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama dan yang ketiga. Dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, ayat yang pertama ini berbicara tentang kehidupan yang berbahagia, yang di dalam terjemahan lain disebutkan diberkatilah. Jadi orang yang diberkati adalah orang yang berbahagia, ya. Nah, dikatakan diberkati orang yang tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk. Nah, ketiga-tiganya di ayat yang pertama berbicara tentang tidak melakukan sesuatu. Jadi, saudara, di dalam kehidupan kita ada hal yang kita lakukan yang membuat kita diberkati. Tetapi di ayat yang pertama ini, Tuhan memberikan 3 hal yang tidak kita lakukan atau jangan kita lakukan supaya kehidupan kita diberkati. Yang pertama adalah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, sebenarnya ada urutannya atau tingkatannya. Berjalan bersama-sama itu diibaratkan sesuatu yang kita obrolkan, yang gak sungguh-sungguh serius tapi berdampak dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini saya boleh menganalogikan apa yang disebut sebagai tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, seperti kalau kita berjalan bersama-sama dengan keadaan yang ada di dunia ini yang kelihatannya oke, kelihatannya biasa, tetapi mempengaruhi kehidupan rohani kita. Apa itu? Mungkin sosial media, ya, kita melihat tren, kita melihat bahwa seharusnya hidup seperti ini, ada tawaran yang menarik, kehidupan yang selalu digambarkan, wah enak, jalan-jalan melulu segala macam, ya makan enak, apa semuanya, kehidupan serba comfortable. Dan kadang tanpa sadar kita mulai berpikir itu kehidupan yang seharusnya kita cari. Nah, tanpa sadar nilai kita bergeser. Alkitab mengatakan hati-hati, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan berjalan menurut apa yang dunia tawarkan sepertinya baik. Selanjutnya, dikatakan tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tadi berjalan, sekarang berdiri. Nah, kalau sudah berdiri ini, kita akan spend waktu lebih lama. Kita akan bersama-sama, dan di sini dikatakan orang yang melakukan dosa. Orang yang melakukan hal yang tidak benar. Ya. Dan kalau kita bersekutu, ya, bukan hanya sekedar berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi kita bersekutu dengan orang berdosa, bersekutu dan menjadi dekat dengan apa yang jelas-jelas salah, maka kehidupan kita akan terpengaruh. Dan kemudian nasihat firman Tuhan yang ketiga adalah tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak Ibu, biasanya kalau kita sampai duduk, maka kita akan spend waktu dengan orang yang kita ajak bercakap-cakap lebih lama, ya. Dan dikatakan di sini adalah pencemooh. Apa bedanya, Bapak Ibu? Kalau tadi dikatakan kita berdiri bersama dengan orang berdosa, kita melihat apa yang dia lakukan. Tapi pencemooh adalah orang yang mulai mengatakan atau mulai mempertanyakan apa yang kita percaya. Wah, ngapain kamu harus seperti itu? Ya, ini toh kami yang tidak melakukan ini malah kelihatan lebih baik. Ngapain kita
sibuk-sibuk beribadah, ngapain kita sungguh-sungguh menjaga hati untuk jadi benar di hadapan Tuhan? Mulai ada perkataan-perkataan seperti itu. Jadi di Mazmur 1 ayat yang pertama ini, Tuhan memberikan nasihat kepada kita orang percaya, hati-hati. Ada 3 jangan yang kita perlu waspadai. Jangan berjalan menurut nasihat dunia, orang fasik. Jangan berdiri, jangan dekat-dekat, jangan ikut di dalam kelompok di mana mereka dengan jelas melakukan apa yang salah, yang berdosa. Yang ketiga, jangan ikut nimbrung, jangan ikut berikan telinga saudara untuk cemoohan terhadap imanmu. Ini tidak berarti bahwa pada waktu kita berteman dengan orang yang tidak sepaham atau tidak nilainya sama dengan kita tinggalkan. Bukan. Tetapi kalau kita memberi diri kita untuk terus mendapatkan cemoohan, akhirnya nilai-nilai kita akan terpengaruh. Dan di ayat berikutnya, Tuhan berbicara tentang hal yang harus kita lakukan. Jadi ayat yang pertama dikatakan jangan lakukan, jangan lakukan. Di ayat yang kedua dimulai dengan kata tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara melihat kontrasnya. Di ayat yang pertama Tuhan katakan, jangan kamu berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan kamu berdiri di jalannya orang berdosa. Jangan kamu duduk dengan para pencemooh. Di ayat yang kedua, tetapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di bulan Januari 2023 ini saya ingin mengingatkan kepada jemaat Tuhan. Tidak ada cara lain untuk kita bisa bertumbuh dan diberkati. Ya, seperti yang firman Tuhan katakan, tanpa kita melakukan apa yang Tuhan minta kita lakukan. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Saudara, ada di antara kita yang mengatakan, tapi saya gak suka itu membaca firman Tuhan. Saudara, apa yang saudara biasakan dan itu perkara yang baik, maka akan ada anugerah Tuhan yang membawa saudara akhirnya kepada kesukaan. Tetapi kadang kita enggan untuk memulai karena kita bilang kita nggak suka. Saya nggak suka dengan firman Tuhan. Saudara, ini adalah kunci kehidupan orang yang diberkati. Kesukaannya firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Saudara, kata merenungkan ini diibaratkan adalah seperti domba yang mengunyah rumput. Kalau saudara perhatikan domba atau binatang yang memamah biak, makannya itu lama saudara. Setelah dia makan rumput, dia akan beristirahat dan rumput yang dimakan itu dikeluarkan kembali dan dikunyah kembali. Kehidupan orang percaya itu seperti itu. Dan Tuhan katakan orang yang diberkati adalah orang yang pertama dapatkan kebenaran itu. Dan kebenaran ini bukan sekedar dianalisa, bagus ya khotbahnya si A bagus. Saya tadi baca renungan bagus. Bukan hanya sekedar sana. Tapi dikatakan direnungkan siang dan malam. Dikunyah, dipikirkan kembali. Dan pada waktu kita melakukan hal itu, Roh Kudus bekerja. Dan menjadikan kebenaran itu bagian dari kehidupan kita. Dan kita mulai melakukannya. Dan di ayat yang ketiga ini adalah hasilnya, dikatakan analogi daripada apa yang dilakukan yang menjadi kesukaan orang percaya itu firman Tuhan. Dia seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Dan ini yang seringkali dikutip oleh orang percaya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, apakah ada jaminan bahwa apa saja yang kita perbuat berhasil? Seringkali kita mengutip atau suka bagian ini tanpa konteks. Jadi kembali saya mengingatkan ayat pertama berbicara tentang jangan. Artinya ada hal yang kita perlu buang dari kehidupan kita untuk kita diberkati. Jangan. Yang kedua adalah bagian yang perlu kita lakukan supaya kita diberkati, yaitu renungkan firman Tuhan.
Yang ketiga, berbicara tentang apa hasilnya. Dan yang luar biasa, gambaran kehidupan yang diberkati itu seperti pohon yang ditanam. Ini bukan hanya pohon yang sekedar tumbuh, tapi ditanam. Ditanam artinya dia itu sengaja. Ada kesengajaan untuk pohon itu berada di tempat itu. Kehidupan kita ini perlu dengan sengaja dipersiapkan untuk menerima apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau? Kehidupan yang berbuah, ditanam dan menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau pohon itu menghasilkan buah, yang menikmati adalah orang yang ada di sekelilingnya. Kehidupan kita ini bisa dinikmati oleh banyak orang karena menghasilkan buah, karena kita ditanam, ya. Dan dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudara, ayat yang ketiga berbicara tentang dua hal. Buah dinikmati oleh orang lain. Keberhasilan itu bagian yang saudara nikmati. Jadi kehidupan yang diberkati sesungguhnya adalah kehidupan yang menjadi berkat buat orang lain dan saudara bisa nikmati hasilnya. Karena Tuhan ingin kehidupan kita adalah kehidupan yang diberkati, kita menikmati apa yang Tuhan lakukan lewat kehidupan kita dan orang lain juga menikmati kehidupan kita. Jadi di awal tahun ini kembali saya ingin mengingatkan, semua apapun yang kita lakukan selalu ada konsekuensinya. Bukan berarti kalau kita bersalah berdosa tidak ada pengampunan atas dosa kita, tetapi ada konsekuensi. Dan konsekuensi ini yang Tuhan katakan, hei, jangan, pastikan engkau tidak melakukan hal-hal yang menghalangi engkau untuk menikmati berkat-Ku. Lakukan hal-hal yang apa yang akan memberkati hidupmu dan engkau akan menghasilkan buah. Saya berharap setiap kita, anak-anak Tuhan, mengalami Mazmur 1 ayat yang ketiga ini karena kita berhati-hati untuk tidak melakukan di ayat yang pertama. Dan kemudian kita dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang firman Tuhan katakan di ayat yang kedua. Tuhan Yesus memberkati.